Aulia berdiri membeku di ruang ganti gym yang lembab, air mata mengalir tak terkendali saat Sari, sahabat terbaiknya sejak kecil, tiba-tiba mencium bibirnya dengan penuh gairah yang tak terduga. Detik itu, dunia seolah runtuh, Aulia mendorong Sari mundur, wajahnya memerah karena campuran syok dan rasa bersalah yang mendadak menyerang, sementara Sari mundur dengan mata memohon maaf yang penuh penyesalan. Namun, hati Aulia sudah retak, dan rahasia yang selama ini terkubur dalam dirinya mulai bangkit, memaksa dia menghadapi kenyataan yang selama ini dia hindari. Di Jakarta yang ramai, di mana lalu lintas macet dan hiruk-pikuk kota tak pernah berhenti, Aulia dan Sari telah menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain sejak masa sekolah. Aulia, gadis berusia 25 tahun dengan pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif, selalu dikenal sebagai yang pendiam dan taat pada norma keluarga. Keluarganya, orang tua yang konservatif dari kelas menengah Jawa, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah dengan pria baik, membangun rumah tangga, dan melanjutkan garis keturunan. Aulia tumbuh dengan mimpi sederhana, tapi dalam hati kecilnya, ada rasa aneh yang tak pernah dia pahami sepenuhnya, rasa yang membuatnya merasa berbeda dari teman-teman perempuannya yang sibuk membicarakan pacar. Sari, di sisi lain, adalah kebalikannya. Berusia 24 tahun, Sari adalah seorang atlet voli profesional yang energik, dengan tubuh atletis yang membuat banyak pria meliriknya. Dia berasal dari keluarga liberal di Bali, tapi setelah pindah ke Jakarta untuk karir, dia belajar menyembunyikan sisi dirinya yang tak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan norma heteroseksual. Sari selalu menjadi pelindung Aulia, sahabat yang setia, tapi belakangan ini, perasaannya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ciuman itu bukanlah impuls semata, itu adalah puncak dari bulan-bulan penuh gejolak emosi yang Sari simpan sendiri. Malam itu, setelah insiden di ruang ganti, Aulia pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Kemang dengan pikiran kacau. Dia duduk di tepi tempat tidur, memandang Oto lama bersama Sari di meja samping. "Kenapa kamu lakukan itu?" Sar gumamnya pada dirinya sendiri. Telepon berdering, itu Sari. Aulia ragu, tapi akhirnya mengangkat. Suara Sari di ujung sana terdengar gemetar. "Aul, maafkan aku. Aku nggak bisa tahan lagi. Aku suka kamu lebih dari sahabat." Aulia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana dia bisa menjawab? Dia tahu, dalam hati, ada perasaan serupa yang selama ini dia tekan karena takut pada penolakan keluarga dan masyarakat. Keesokan harinya, di kantor, Aulia tak bisa konsentrasi. Rekan kerjanya, Rina, memperhatikan. "Kamu kenapa, Aul? Kayak lagi mikirin masalah berat." Aulia tersenyum paksa. "Gak apa-apa, Rin." Tapi dalam hati, dia bergulat dengan konflik batin. Di Indonesia, di mana agama dan budaya mendominasi, mencintai sesama jenis sering dianggap sebagai dosa atau kelainan. Aulia ingat cerita temannya yang diusir keluarga karena orientasi seksualnya. Apakah dia siap menghadapi itu? Sementara itu, Sari berlatih voli dengan pikiran melayang. Pelatihnya memarahi karena kesalahan kecil. "Okus, Sari." Tapi bagaimana bisa fokus saat hatinya hancur memikirkan reaksi Aulia? Pertemuan mereka berikutnya terjadi di Kai Aurit di Tamrin. Sari datang lebih dulu, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Saat Aulia tiba, mata mereka bertemu, penuh ketegangan. "Aku nggak mau kehilangan kamu sebagai sahabat," kata Aulia pelan. Sari menggeleng. "Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Setiap kali kita bersama, aku merasa lengkap." Percakapan itu berlangsung panjang, penuh air mata dan pengakuan. Aulia akhirnya mengaku bahwa dia juga merasakan hal yang sama, tapi ketakutannya lebih besar.
Keluargaku akan bunuh aku kalau tahu. Sari memegang tangannya. Kita bisa hadapi bersama. Tapi di balik kata-kata itu, Sari tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Malam itu, Aulia bermimpi buruk. Orang tuanya mengetahui rahasianya dan memaksanya menikah dengan pria yang tak dikenal. Dia terbangun berkeringat dingin. Besoknya, dia memutuskan untuk mencoba menjalani perasaan ini secara diam-diam. Mereka mulai bertemu lebih sering, tapi selalu hati-hati. Namun, di Jakarta yang penuh mata, rahasia tak pernah aman. Seorang teman lama Sari, yang diam-diam iri pada kedekatan mereka, mulai curiga. Namanya Dita, mantan rekan Oli yang pernah ditolak Sari. Dita melihat mereka berpegangan tangan di taman, dan hati gelapnya mulai merencanakan sesuatu. Konflik mulai memuncak saat keluarga Aulia mulai mendesaknya untuk bertemu dengan calon suami. Ibunya menelepon. "Aul, ada anak teman mama yang bagus. Kamu harus ketemu." Aulia menolak halus, tapi tekanan itu membuatnya gelisah. Sari, melihat Aulia menderita, menawarkan untuk mundur. "Kalau ini bikin kamu sakit, aku pergi." Tapi Aulia menangis. "Jangan. Aku butuh kamu." Keputusan itu membawa mereka ke tingkat baru. Mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai teman sekamar untuk menyembunyikan hubungan. Tapi di dalam, Aulia merasa seperti pengkhianat terhadap nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya. Sari juga bergulat dengan dirinya sendiri. Di tim Oli, rumor mulai beredar tentang orientasinya. Seorang rekan tim bertanya langsung. "Sar, kamu lesbia?" Sari menyangkal, tapi hatinya sakit karena bohong. Dia ingat masa kecil di Bali, di mana kebebasan lebih besar, tapi di Jakarta, segalanya berbeda. Apakah mencintai Aulia sepadan dengan risiko karirnya? Malam-malam mereka penuh pelukan diam, tapi juga penuh ketakutan. Akhirnya, di akhir minggu itu, mereka pergi ke pantai di Anyer untuk melarikan diri sejenak. Di sana, di bawah matahari terbenam, mereka berjanji untuk saling melindungi. Tapi saat kembali, Dita menghubungi Sari. "Aku tahu rahasiamu. Kalau nggak mau aku sebarkan, beri aku apa yang aku mau." Ancaman itu seperti bom waktu, membuat Sari panik. Dia tak cerita pada Aulia, memilih memikul sendiri. Keputusan itu akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Dita tersenyum sinis di depan Sari, di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Sudirman. "Aku lihat kalian berdua. Manis sekali," katanya dengan nada menusuk. Sari menatapnya tajam, tangannya mengepal di bawah meja. "Apa maumu, Dit?" Dita menyandarkan tubuhnya, mata penuh dendam. "Kamu tahu aku suka kamu dulu. Tapi kamu pilih Aulia. Sekarang aku mau posisimu di tim Oli. Mundur atau aku cerita ke semua orang." Sari merasa dunia berputar. Ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang Aulia, tentang masa depan mereka. Sari pulang dengan hati berat, tak bisa tidur malam itu. Dia memandang Aulia yang tidur nyenyak di sampingnya, rambut panjangnya tersebar di bantal. "Aku harus lindungi dia," bisik Sari. Pagi harinya, dia memutuskan untuk menurut Dita sementara, berpura-pura mundur dari tim karena masalah kesehatan. Pelatih terkejut, tapi Sari bersikeras. Aulia saat tahu, marah besar. "Kenapa kamu nggak cerita dulu? Kita bisa hadapi bareng." Tapi Sari bohong, bilang itu demi karir jangka panjang. Kebohongan itu seperti racun, mulai merusak kepercayaan mereka. Sementara itu, keluarga Aulia semakin mendesak. Ayahnya datang ke Jakarta untuk kunjungan mendadak. Di apartemen, ayah Aulia memandang Sari dengan curiga. "Kalian tinggal bareng? Gak baik buat gadis single." Aulia tersenyum paksa. "Kami sahabat, Pak."
Tapi di dalam, dia merasa seperti munaik. Malam itu, ayahnya mengatur pertemuan dengan seorang pria bernama Rea, anak teman bisnisnya. Dia baik, Aul. Kamu harus coba. Aulia setuju demi menyenangkan ayah, tapi hatinya hancur. Pertemuan dengan Rea berlangsung di restoran mewah di Stjud. Rea, pria 28 tahun yang sukses sebagai pengusaha, tampan dan sopan. Mereka bicara panjang tapi Aulia tak bisa fokus. Pikirannya pada Sari, yang menunggu di rumah dengan cemburu. Saat pulang, Sari menyambut dengan dingin. Gimana kencannya? Aulia menangis. Aku nggak mau ini, Sar. Mereka berpelukan, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Sari merasa Aulia mungkin akan memilih jalan aman, menikah dengan pria untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Konflik memuncak saat Dita tak puas dengan pengunduran diri Sari. Dia mulai menyebarkan rumor di media sosial, posting foto ambigu Sari dan Aulia. Sahabat atau lebih, tulisnya dengan emoji sinis. Rumor itu menyebar cepat di komunitas Oli. Sari dihubungi mantan rekan tim, diinterogasi. Dia panik, tapi tetap bungkam. Aulia yang melihat postingan itu marah pada Sari. Kenapa ada orang yang tahu? Kamu cerita ke siapa? Sari akhirnya mengaku tentang Dita. Aku lakuin ini buat kita. Tapi Aulia merasa dikhianati. Kamu bohong ke aku. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Mereka bertengkar hebat malam itu. Aulia pergi ke rumah orang tuanya di Bogor untuk menenangkan diri. Di sana ibunya memeluknya. Kamu kelihatan capek, nak. Mungkin karena tinggal sama Sari. Lebih baik pisah. Aulia menangis dalam hati. Bagaimana menjelaskan bahwa Sari adalah segalanya baginya? Sementara itu, Sari sendirian di apartemen, minum bir untuk melupakan. Dia ingat masa kecil mereka, bermain di pantai Bali, berjanji selamanya bersama. Tapi sekarang semuanya retak karena pilihan-pilihan salah. Kembali ke Jakarta, Aulia memutuskan untuk konfrontasi Dita. Dia hubungi Sari, tapi Sari tak angkat. Aulia pergi sendiri ke rumah Dita. Kenapa kamu lakuin ini? Tanya Aulia dengan suara gemetar. Dita tertawa. Karena Sari pilih kamu, bukan aku. Kalian berdua pantas menderita. Aulia marah, tapi juga sadar bahwa ini akibat dari rahasia mereka. Dia pulang, menemukan Sari sedang packing barang. Aku pergi, Aul. Biar kamu bebas. Aulia menangis, memohon Sari tinggal. Jangan tinggalkan aku. Mereka berdamai sementara, tapi luka itu dalam. Tekanan sosial semakin besar. Teman-teman Aulia mulai bertanya tentang rumor. Di kantor, bosnya memanggil. Aul, ini nggak baik buat image perusahaan. Aulia merasa terpojok. Dia mulai mempertanyakan apakah mencintai Sari benar-benar pilihan benar. Di sisi lain, Sari mencoba kembali ke tim, tapi pelatih menolak karena rumor. Kamu bawa masalah. Sari hancur, merasa karirnya hilang karena cinta. Malam itu, mereka duduk di balkon, memandang lampu kota. Apa kita salah, Sar? Tanya Aulia. Sari menggeleng. Cinta nggak pernah salah. Tapi masyarakat yang bikin kita salah. Kata-kata itu menghangatkan, tapi realita dingin. Keluarga Aulia menelepon lagi, mendesak pertemuan kedua dengan Rea. Aulia setuju, tapi kali ini, dia bilang pada Sari. Aku lakuin ini buat nutup mata mereka. Sari mengerti, tapi cemburu membara. Pertemuan kedua dengan Rea berakhir dengan Rea mengungkapkan minatnya. Aku suka kamu, Aul. Aulia tersenyum sopan, tapi hatinya menolak. Pulang, dia cerita pada Sari, yang marah. Kamu main api. Pertengkaran lagi meledak,
dan kali ini Sari pergi ke rumah teman. Aulia sendirian merenungkan harga yang harus dibayar untuk cinta ini. Apakah layak? Sari menghabiskan malam di rumah teman lamanya di Depok, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Aulia. Pagi harinya, dia dapat pesan dari Aulia, "Pulanglah. Aku kangen." Sari ragu, tapi akhirnya kembali. Saat bertemu, mereka berpelukan lama, air mata mengalir. "Kita harus lebih kuat," kata Sari. Tapi di luar, badai semakin mendekat. Orang tua Aulia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, membawa Rea. "Ini kejutan, Nak. Rea mau ngobrol lagi." Aulia panik, Sari bersembunyi di kamar. Pertemuan itu penuh ketegangan. Rea bicara tentang masa depan, pernikahan, anak. Aulia mengangguk setengah hati, tapi matanya melirik ke kamar di mana Sari mendengar semuanya. Setelah mereka pergi, Sari keluar dengan wajah pucat. "Kamu akan nikah sama dia?" Aulia menangis. "Enggak. Tapi aku enggak tahu gimana nolaknya." Konflik batin Aulia memuncak, dia cinta Sari, tapi takut menyakiti keluarga. Sari merasa seperti pilihan kedua, hati gelapnya mulai mempertanyakan komitmen Aulia. Dita tak puas, escalate ancamannya. Dia kirim foto mereka ke grup chat keluarga Sari. Ibu Sari di Bali menelepon. "Apa ini benar, Nak? Kamu dengan perempuan?" Sari menyangkal, tapi ibunya menangis. "Keluarga kita akan malu." Sari hancur, merasa telah mengkhianati akarnya. Dia cerita pada Aulia yang memeluknya. "Kita lawan bareng." Tapi di dalam, Sari mulai berpikir untuk mundur demi melindungi semua orang. Aulia, untuk membuktikan komitmen, memutuskan tolak Rea secara langsung. Dia hubungi Rea. "Ma, aku nggak bisa." Rea terkejut. "Kenapa? Ada orang lain?" Aulia diam. Rumor semakin menyebar, mencapai telinga orang tua Aulia. Ayahnya marah besar, datang lagi ke Jakarta. "Apa benar kamu lesbi? Itu dosa." Aulia menangis, tak bisa bohong lagi. "Pah, aku cinta Sari." Ayahnya memukul meja. "Kamu harus berhenti. Atau jangan pulang lagi." Aulia hancur, merasa seperti anak durhaka. Sari, mendengar pertengkaran itu, merasa bersalah. Dia putuskan untuk pergi ke Bali sementara, memberi ruang pada Aulia. "Aku nggak mau jadi beban." Aulia memohon. "Jangan pergi." Tapi Sari pergi, naik pesawat dengan hati berat. Di Bali, dia bertemu keluarganya, yang mendesaknya kembali normal. Kakaknya bilang, "Di Indonesia, ini susah. Pikirkan masa depanmu." Sari bergulat dengan maut Hun-och, apakah cinta ini egois? Aulia sendirian di Jakarta, depresi. Dia tak bisa kerja, rekan kantor khawatir. Rina, teman kerjanya, mendengar cerita. "Aul, kamu berani. Tapi hati-hati, masyarakat kita keras." Aulia mulai baca tentang komunitas LGBT di Indonesia, menemukan cerita orang-orang yang berjuang. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Dia hubungi Sari setiap hari, tapi Sari semakin dingin. "Mungkin kita perlu pisah." Kata-kata itu seperti pisau. Konfrontasi besar terjadi saat Sari kembali. Mereka bertemu di bandara, penuh emosi. "Aku nggak bisa tanpa kamu," kata Aulia. Sari menangis. "Tapi lihat apa yang terjadi. Keluarga kita hancur." Mereka putuskan untuk coba lagi, tapi kali ini terbuka. Aulia cerita pada ibunya, yang menangis tapi akhirnya bilang, "Mama nggak paham, tapi Mama sayang kamu." Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi Dita belum selesai. Dia posting video lama Sari dan Aulia di media sosial, dengan caption provokatif.
Postingan itu viral, menarik komentar kebencian dari netizen. Dosa besar. Hancurkan moral bangsa. Sari dan Aulia dapat ancaman online. Sari kehilangan sponsor oli, Aulia diperingatkan di kantor. Mereka merasa seperti buronan di negeri sendiri. Malam itu mereka duduk di kamar, memegang tangan. Apa kita lanjut? Tanya Sari. Aulia mengangguk. Ya, meski sakit. Tapi di balik itu, Sari mulai hubungi mantan pacar pria untuk coer. Ini demi kita, katanya pada diri sendiri. Keputusan itu akan membawa pengkhianatan besar. Aulia tak tahu, mulai rencanakan masa depan mereka, mimpi pindah ke kota lebih liberal. Tapi realita Indonesia membuatnya ragu. Apakah cinta cukup kuat melawan segalanya? Pengkhianatan datang tak terduga. Sari, di bawah tekanan, bertemu dengan mantan pacarnya, Andi, di sebuah bar di Kuningan. Aku butuh bantuan, katanya. Andi setuju berpura-pura jadi pacar Sari untuk meredam rumor. Mereka oto bersama, posting di media sosial. Back together, captionnya. Saat Aulia melihat, hatinya hancur. Apa ini, Sar? Tanya Aulia dengan suara pecah. Sari menjelaskan. Ini cuma pura-pura buat lindungi kita. Tapi Aulia merasa dikhianati. Kamu pilih bohong daripada aku. Pertengkaran itu membuat mereka pisah sementara. Aulia pergi ke Bogor lagi ke rumah orang tua. Ayahnya masih marah, tapi ibunya mulai lembut. Nak, pikirkan baik-baik. Masyarakat nggak akan terima. Aulia menangis. Tapi aku bahagia sama Sari. Di sana dia bertemu Rea lagi yang datang kebetulan. Rea bicara manis. Aku bisa bantu kamu lupa. Aulia tergoda sejenak, tapi menolak. Tapi oto mereka bersama bocor, entah bagaimana. Sari melihat, dan sekarang giliran dia yang marah. Kamu balas dendam. Mereka bertemu lagi di apartemen, penuh tuduhan. Kamu yang mulai, kata Sari. Aulia menangis. Aku nggak lakuin apa-apa. Kepercayaan rusak total. Sari pergi ke Bali lagi, kali ini lebih lama. Di sana, dia bertemu komunitas kecil yang memberi dukungan. Kamu nggak sendirian, kata seorang teman. Sari mulai renungkan, apakah dia siap bayar harga untuk cinta ini. Keluarganya mendesaknya menikah. Ada anak bagus di sini. Sari ragu, tapi tekanan membuatnya pertimbangkan. Aulia di Jakarta, depresi berat. Dia resign dari kerja karena tekanan. Teman-temannya menjauh, takut terlibat. Rina satu-satunya yang tinggal. Bertahanlah, Aul. Aulia mulai tulis jurnal, menuangkan konflik batinnya, rasa bersalah pada Tuhan, keluarga, masyarakat. Apakah aku salah lahir seperti ini, gumamnya. Dia hubungi Sari, tapi Sari tak jawab. Akhirnya, Aulia putuskan pergi ke Bali untuk konfrontasi. Di Bali, Aulia temukan Sari di pantai. Kita bicara. Sari terkejut. Mereka duduk di pasir, angin laut berhembus. Aku nggak bisa lanjut kalau gini, kata Sari. Aulia menangis. Kita sudah bayar mahal. Jangan menyerah. Percakapan itu penuh emosi, pengakuan kesalahan. Sari mengaku tentang Andi. Aku salah. Aulia memakan, tapi luka tetap. Mereka putuskan coba lagi, tapi kali ini terbuka pada keluarga. Kembali ke Jakarta, mereka hadapi orang tua Aulia bersama. Kami saling cinta, kata Aulia. Ayahnya marah. Ini nggak benar. Tapi ibunya mediasi. Beri waktu. Keluarga Sari di Bali juga bereaksi campur. Ibu Sari datang ke Jakarta, bertemu mereka. Aku nggak setuju, tapi aku nggak mau kehilangan anakku.
Itu langkah maju, tapi masyarakat luar masih keras. Rumor terus beredar, tapi mereka mulai abaikan. Sari coba kembali ke Oli, tapi tim tolak. Dia putuskan buka bisnis kecil. Aulia cari kerja baru di agensi yang lebih inklusi. Hidup mereka mulai stabil, tapi Dita muncul lagi, minta maaf. Aku salah, Sar. Aku iri. Sari makan, tapi tak lupakan. Pengampunan itu membawa kedamaian sementara. Tapi klimaks datang saat pernikahan sepupu Aulia. Di sana keluarga besar bertanya tentang status Aulia. Kapan nikah? Aulia diam, tapi Sari diundang sebagai teman. Di pesta, Rea muncul, mabuk, dan konfrontasi Aulia. Kamu pilih dia. Kamu gila. Keributan terjadi, ayah Aulia marah besar. Pulang sekarang. Aulia menolak. Aku pilih Sari. Ayahnya usir dia. Aulia dan Sari pergi, hati hancur tapi bersama. Malam itu mereka renungkan. Apa ini akhir? Tanya Sari. Aulia menggeleng. Ini awal baru. Tapi harga yang dibayar, kehilangan keluarga, teman, karir. Apakah layak? Mereka mulai bangun hidup baru, tapi bayang-bayang masa lalu mengikuti. Hidup baru mereka dimulai dengan susah payah. Aulia dan Sari pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian. Sari buka toko online olahraga, Aulia relance desain. Mereka hindari media sosial, fokus pada satu sama lain. Tapi luka lama masih ada. Malam-malam, Aulia bangun menangis, ingat ayahnya. Aku rindu keluarga. Sari peluk dia. Suatu hari mereka paham. Tapi Sari sendiri ragu. Di Indonesia, perubahan lambat. Sebulan kemudian, Ibu Aulia hubungi diam-diam, Mama kangen. Mereka bertemu rahasia di KAE. Ibu menangis. Papa masih marah, tapi Mama doakan kalian. Itu harapan kecil. Sari juga dapat dukungan dari ibunya di Bali. Datanglah ke sini kalau perlu. Keluarga mulai retak, tapi juga mulai sembuh. Tapi masyarakat luar tak berubah. Mereka dapat tatapan aneh di jalan, bisik-bisik. Sari kehilangan teman Oli, Aulia ditolak klien karena rumor. Konflik terakhir muncul saat Dita, penuh penyesalan, cerita pada media. Aku yang sebarkan rumor. Maafkan aku. Berita itu viral, tapi kali ini ada dukungan dari komunitas LGBTQ. Kalian berani komentar netizen. Tapi juga kebencian. Sari dan Aulia jadi simbol, tak mau. Mereka putuskan low profile. Tapi pengalaman itu membuat mereka lebih kuat. Sari mulai advokasi diam-diam, bantu orang lain. Aulia tulis buku anonim tentang perjuangan. Suatu hari, ayah Aulia datang tak diundang. Aku baca berita. Matanya penuh air mata. Aku salah, Nak. Aku takut kehilangan kamu. Aulia peluk ayahnya. Pah, terima kasih. Rekonsiliasi itu manis, tapi pahit karena waktu hilang. Keluarga Sari juga datang, mereka makan malam bersama, awkward tapi hangat. Kita coba pahami, kata Ibu Sari. Akhirnya, mereka temukan keseimbangan. Cinta mereka tak lagi rahasia, tapi juga tak dipamerkan. Mereka pergi ke Bali untuk liburan, berdiri di pantai seperti dulu. Kita menang, kata Sari. Aulia tersenyum. Tapi dengan harga mahal. Mereka tahu perjuangan tak pernah selesai di masyarakat yang masih penuh prasangka. Tapi mereka pilih bertahan. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar, atau justru egois yang menyakiti orang terdekat?